Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan memperlihatkan sebuah alat yang sudah selesai dibuat, yaitu yang disebut dengan auto murotal. Jadi atau disebut juga auto tarhim ya. Jadi alat ini akan memutar file MP3, yaitu file MP3 murotal ya, atau bisa juga yang lain ya, seperti qiraat dan sebagainya. Itu akan diputar beberapa menit sebelum azan ya. Jadi alat ini disebut auto murotal atau auto tartil atau auto tarhim ya. Namun di sini saya lebih tepatnya ya, menurut saya disebut auto murotal, sebab yang saya buat ini setiap beberapa menit sebelum azan atau beberapa jam sebelum azan dia bisa menyalakan amplifier dan kemudian memutar file MP3. Jadi penampakannya seperti ini. Alat ini terdiri dari satu ya, controller SP8266. Kemudian ini ada RTC ya, DS3231 ya, seperti ini. Oke. Kemudian ini SP8266. Ini berisi program jadwal sholat ditambah dengan auto tartil ya, untuk memainkan play MP3, dan juga berisi program untuk mengontrol relay. Kemudian selanjutnya ini adalah modul DF player ya, seperti ini. Oke, seperti ini DF player. Oke, ini adalah mini MP3 player ya, MP3 player mini ya, yang bisa dihubungkan atau dikontrol melalui Arduino dengan komunikasi serial ya, RX dan TX. Oke, selanjutnya ini relay 5 volt ya, untuk menyalakan amplifier. Namun dikarenakan kemampuan kontaknya ya tidak mampu untuk dikhawatirkan tidak mampu untuk mengangkat beban power amplifier, maka dia hanya mengangkat relay 220 volt seperti ini ya. Jadi relay 220 volt ini yang akan mengangkat amplifier atau menyalakan amplifier. Kemudian setelah dites, alat auto murotal ini menimbulkan noise yang sangat kuat ya, cukup kuat ya. Jadi sangat kuat. Jadi apabila output dari DF player ini ya, apabila outputnya yang ini ya, ini outputnya, apabila langsung kita hubungkan ke amplifier masjid ya, maka noise-nya itu akan sangat kuat sekali terdengar ya. Jadi sepertinya tidak layak untuk digunakan ya, karena noise-nya itu sangat mengganggu. Oleh sebab itu maka ya, output dari DF player ini saya hubungkan ke ini adalah low pass filter. Jadi ini untuk filter audio. Jadi dia akan menfilter noise-nya, dia akan mengurangi noise-nya ya. Kemudian outputnya kita masukkan ke PAM 8403 mini amplifier. Kemudian output dari PAM 8403 ini kita masukkan ke power amplifier ya, ke amplifier.
masjid ya, ke power amplifier masjid. Jadi ada 2 R dan L. Namun di sini untuk uji coba saya langsung hubungkan ke speaker 6 ohm 10 watt ya. Nanti untuk implementasinya akan langsung kita hubungkan ke power amplifier masjid ya. Oke, dan hasilnya alhamdulillah noise-nya berkurang hingga menurut saya 95% hingga 99% ya. Oke. Dan untuk menghilangkan noise ya, kita juga harus melakukan tuning ya pada di sini resistor di sini. Ini bisa menggunakan trim pot atau resistor. Sebelum kita mendapatkan nilai yang statik ya, nilai yang tetap, kita tuning dulu ya. Kemudian setelah kita dapatkan nilai yang bagus ya, baru kita ganti potensio tersebut atau trim pot tersebut dengan resistor seperti ini, resistor permanen nilainya. Oke, kemudian yang kedua di sini ya. Jadi kita hanya membutuhkan ya men-setting volume dari power amplifier mini ini. Kita setting sekitar 1% saja ya, 1 atau 5% ya, 5% ke bawah. Itu untuk input ke power amplifier. Jadi tidak usah terlalu besar, sebab nanti noise-nya akan terdengar ya. Maka untuk menghilangkan noise-nya, jadi di sini volume dari power amplifier mini ini kita buat sekecil mungkin ya, untuk input, untuk diumpankan atau diinputkan ke power amplifier masjid. Kemudian kita hanya men-setting sound outputnya di sini ya, melalui controller ya. Soundnya SP8266 ini akan mengontrol suara dari DE player ini pada posisi maksimal, yaitu 30 ya. Mungkin kisaran 25 hingga 30. Oke, langsung saja kita akan lihat ya. Ini adalah rangkaiannya. Jadi ini SP8266. Oke. Kemudian ini adalah DS3231 ya. Ini SDA, ini SCL ya. Oke, kita lihat hubungannya. Kemudian ini adalah DE player ya. Ini mini DE player. Jadi kita bisa lihat hubungannya ya. Ini adalah kaki pin busy ya. Pin busy terhubung ke D5. Pin RX ya. Pin RX ini terhubung ke D2. Pin TX terhubung ke D1. Kemudian VCC nya mendapatkan input 3,3 volt. Kemudian groundnya kita satukan ke ground dari 8266. Oke. Kemudian ini kita hubungkan ya, D0 ke RST. Ini untuk memberi sinyal wake up kepada ESP8266 ya, ketika dia berada pada sleep mode dan harus pada waktunya dia on, maka sinyal wake up akan dikirim oleh D0 ke RST. Oke. Selanjutnya inputnya ya, input powernya ESP8266 ini menggunakan charger HP 2 ampere yang original ya, yaitu yang harga kisaran 80.000 ke atasnya. Itu yang bagus. Dan apabila memiliki dana lebih, boleh menggunakan yang 3 ampere atau 4 ampere ya, dan yang berkualitas. Oke, itu ya. Jadi RTC DS3231, DE player ESP8266, ini chargernya. Kemudian ini adalah modul relaynya.
Jadi modul relaynya ini harus mendapatkan 5 volt, maka VCC dari modul relay ini dihubungkan langsung ke VIN ya, ke pin VIN dari ESP8266. Sebab pin VIN ini terhubung langsung ke sini ya. Dari beberapa referensi yang saya baca, VIN ini terhubung langsung ke plus charger ini. Oke, atau plus input power dari USB sini. Oke, kemudian groundnya kita satukan juga ya, modul relay dengan ESP8266. Kemudian untuk mengontrol on off-nya di sini digunakan pin D6 dihubungkan ke pin in1 dari modul relay. Oke. Kemudian outputnya kita hanya menggunakan pin NC saja, NO ya, pin NO. Pin NO ini untuk menyalakan relay 220 volt. Oke, kemudian pin 220 volt ini, relay 220 volt ini, apabila relay 5 volt ini menyala, maka relay 220 volt ini juga menyala ya. Dan relay 220 volt ini akan menyalakan amplifier ya, power amplifier. Apabila power amplifiernya dicolokkan ke stop kontak ya, karena stop kontak ini sudah terrangkai ya, terrangkai sedemikian rupa sehingga dia akan on off ya, sesuai dengan on off-nya relay 220 volt. Adapun rangkaiannya seperti ini ya. Nah, ini modul relay 5 volt. Kemudian ini rangkaian daripada relay 220 volt ya. Dan ini adalah stop kontak ya, stop kontak yang ini. Oke. Dan ini pin-pinnya ya. Ya, adapun pin-pin ini bisa kita baca di body relay ya, seperti itu. Nah, itu ya. Jadi hasilnya seperti ini. Dan ini stop kontak NO-nya ada 2, NC2, NO2 ya. Dan itu NO-nya saya gabung ya. Jadi diharapkan dengan digabung 2 seperti ini ya, kemampuan kontaknya menjadi berlipat 2 kali ya. Oke. Selanjutnya pada bagian output DA player ya, ini tidak bisa langsung kita hubungkan ke power amplifier, sebab nanti akan menimbulkan noise yang sangat mengganggu ya, sehingga kita akan kesulitan untuk melakukan tuning untuk suara yang lebih keras pada power amplifier ya, sehingga untuk mereduce noise ya, untuk meredam noise-nya. Jadi output speaker 1, speaker 2 ini kita hubungkan ke rangkaian low pass filter ya. Seperti ini rangkaian low pass filternya ya. Oke, SPK1, SPK2. Ini L, R, ini ground. Ini nilainya C1, C2 ya. R1, R2. Oke. Kemudian output dari low pass filter ya, itu kita hubungkan ke input LR dari PAM 8403 dan groundnya kita satukan ya, kita satukan di sini. Oke. Selanjutnya PAM 8403 yaitu mini amplifier, ini kita beri supply power melalui VIN ya, 5 volt, yang juga sama dengan modul relay ini ya. Dia mendapatkan VIN 5 volt sama dengan PAM 8401 ya. Oke, selanjutnya
dari sini ya, output dari PAM 8401 yaitu LR dan ground itu bisa langsung kita hubungkan ke speaker. Di sini saya gunakan speaker bekas televisi ya. Nah, itu untuk uji coba, bisa langsung kita hubungkan. Namun pada aplikasinya nanti kita akan hubungkan L dan R ini ke input dari power amplifier masjid ya. Dan tentunya di sini harus kita set volumenya serendah mungkin ya. Di sini sekitar 1-5% saja ya. Mungkinan 1% sudah bagus ya. Sudah bagus. Nanti untuk membuat suaranya lebih keras, maka kita setting di amplifier masjid ya. Jadi kalau ini terlalu besar juga noise-nya akan bisa terdengar ya, walaupun tidak sejelek yang di sini, namun masih ada noise. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan noise-nya ya, maka ini kita setting sekecil mungkin ya. Kalau bisa 1% ya, 1%, 2 atau 3% ya. Oke. Selanjutnya kita akan coba ya. Kemudian selain itu yang ini ya, ini hanya datasheet dari DF player ya. Oke, demikian. Selanjutnya kita akan tes ya. Di sini sudah menyala ya. Di sini sudah menyala. Dan ini ya, masuk ke charger HP 2 ampere. Kemudian untuk input relay dia mendapatkan power AC dari sudah dicolokkan, dan power AC-nya dikontrol oleh modul relay ini, dan dia akan on off pada waktunya ya, yaitu beberapa menit sebelum azan. Bisa disetting ya. Di situ di sini kita bisa setting ya melalui sini. Jadi ini Android emulator ya, ini adalah aplikasinya ya. Saya akan coba keluar dulu ya. Oke, saya akan keluar. Oke, ini adalah aplikasinya ya, Belet Auto Murotal ya. Sebelum kita buka, kita konekkan dulu ya Android kita ke Belet Auto Murotal ya. Ini sudah terhubung ya, ESP8266 yang di sana. Ini adalah nama SSID-nya ya, SSID-nya. Oke. Setelah terhubung, maka kita akan buka aplikasinya. Oke, seperti ini ya. Oke. Pertama kita akan retrieve dulu ya. Karena di sini sudah di retrieve IP dari ESP8266 yang di sana. Namun apabila ini masih kosong, kita akan retrieve ulang. Oke. Setelah itu kita bisa membuka ke bagian setting on off dari amplifier dan murotal. Oke. Ini kita set dulu ya. Kita set suaranya menjadi 30 ya. Maksimal kita set. Oke, kita akan tes dulu. Kita akan nyalakan amplifiernya. Oke, di sini ya. Di sini kita bisa mengatur on off dari power amplifier masjid ya. Waktu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya ya. On-nya beberapa menit sebelum azan ya. Ya, di sini 2 sampai 120 menit ya. 2 menit sampai 2 jam ya. Kemudian off-nya ya beberapa menit setelah azan ya. Oke. Biasanya 30 atau 35 menit ya. Oke, setelah kita setting amplifiernya, maka kita akan setting murotalnya. Jadi play MP3 murotal ya akan disetting ya. Misalnya pada waktu subuh ya,
dia play MP3 ya, atau play murotal beberapa menit sebelum azan. Biasanya disetting sama dengan beberapa menit sebelum azan ya. Oke, di sini seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini setelah kita isi ya. Setelah diisi maka di sini kita kirim. Tekan tombol kirim ya. Sebelumnya sudah saya isi, jadi tidak akan saya isi ulang. Sekarang saya akan menyalakan amplifier ini dalam mode manual ya. Sebab pada jam saat ini ya, jam 4.13, murotalnya tidak akan play dan amplinya tidak akan on ya. Karena belum waktunya. Oleh sebab itu saya akan on-kan secara manual ya. Tekan on manual, kemudian bisa dicentang. Ini bisa dicek box on amplifier dan juga play murotal. Ini bisa dicek ya. Oke, kemudian kirim pengaturan. Oke, dia langsung menyala. Seperti ini hasilnya. Jadi setelah controller menerima perintah menyalakan power amplifier, yaitu menyalakan relay yang di sana ya, kemudian dia akan menyalakan MP3 player, file MP3 player atau file murotal yang ada di sana ya. Maka hasilnya akan ada suara MP3 murotal atau file MP3 murotal akan dimainkan seperti ini. Saya akan perbesar volumenya. Yahdillahu fama lahu min mudil, alaysa Allahu bi'azizin dzintiqam. Oke, nah seperti itu dia ya. Oke, demikian ya cara sedikit video saya ini. Dan di sini saya akan menunjukkan noise-nya ya. Di sini noise-nya ya. Di sini saya akan set menjadi 0 ya. Menjadi 0. Oke, di sini jadi MP3 player tidak akan mengirim sinyal suara ke PAM 8403 ya. Dan saya akan besarkan volume PAM 8403. Kemudian yang terdengar adalah noise ya, seperti ini. Nah, itu noise-nya ya, seperti itu. Jadi di sini untuk menghilangkan noise-nya ya, setelah melalui low pass filter ya, kemudian masuk ke PAM 8403 dan masih ada noise ya ketika MP3 player itu sedang memainkan musik ya. Oke. Atau sedang memainkan file MP3 yang lainnya. Maka ada noise seperti ini. Nah, untuk menghilangkan noise-nya ya, setelah masuk ke low pass filter ya, yang di sini kita harus setting volumenya PAM 8403 menjadi sekecil mungkin ya. 1% atau berapa persen, mungkin 1% sudah cukup ya. 1% untuk diinputkan ke power amplifier masjid mungkin sudah lebih dari cukup ya. Dan ini dalam keadaan sekitar 1%-an ya, 1 atau 3% volumenya ini saya putar 1 atau 3%, dan kita lihat tidak ada noise ya, tidak ada suara noise. Oke, kemudian kita akan perbesar volume di SP8266 atau di DF player ya. Saya akan maksimalkan ya, yaitu menjadi 30. Oke, kemudian akan saya kirim ya dengan menekan tombol set, dan hasilnya oke, ini sekitar 1-3% atau 5% ya. Dan kiranya suara seperti ini sudah cukup untuk power amplifier masjid ya.
untuk input power amplifier masjid. Oke, saya akan naikkan lagi ya. Saya akan naikkan lagi sehingga kita bisa mendengar. Oke, seperti ini. Oke, kita akan nolkan untuk melihat, untuk mengamati noise-nya. Saya kirim dan noise-nya tidak terdengar kecuali kita dekati speakernya seperti ini. Ya, ada sedikit, cuman kalau dari jauh itu tidak terdengar. Nah, demikian ya teman-teman caranya. Kemudian selanjutnya ya, kita kembalikan, kita akan maksimalkan. Oke. Untuk mensinkronkan waktu ya, kita bisa tekan ini. Pengaturan waktu. Waktu sudah diset ke jam 16 lewat 19 menit. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya untuk mengeset tanggal di controller, kita tekan saja ini ya, maka tanggal akan sinkron ya. Tanggal controller akan sinkron dengan tanggal di HP. Pengaturan tanggal. Tanggal sudah diset ke. Oke, seperti itu. Itu jika kita mengeset waktu secara otomatis. Kita bisa secara manual seperti ini ya, kita tekan ini ya, pilihan manual, kemudian kita set di sini ya, jamnya ya, 1 jam 00 sampai jam 23, kemudian menitnya, kemudian detiknya, kemudian kita kirim dengan menekan tombol ini set jam ya. Seperti demikian juga untuk tanggal ya, kita bisa kirim dengan format seperti ini. Formatnya adalah tanggal garis miring bulan garis miring tahun. Kemudian kita tekan tombol set tanggal. Oke teman-teman, demikian video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan komen. Demikian, sampai bertemu pada video-video selanjutnya. Dan demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.